Al-Hadis Tasir wa Rasul Hadis 29 An-Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu qala dari Mu'ad bin Jabal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberinya dan dia berkata, "Ya Rasulullah." Dia berkata, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, asbirni bi'amalin yudkhilni al-jannah wa yub'idni an-nar." Ya Rasulullah, berikanlah aku informasi, kabar terkait dengan amalan-amalan yang bisa memasukkan diriku ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka. Qala, Rasulullah berkata, "Laqad sa'alta 'an 'azim." Bahwa tanya dengan sesuatu yang sangat besar, sangat luar biasa. Wa innahu la yasirun 'ala man yassara Allahu 'alaihi, dan itu sungguhnya akan dimudahkan bagi Allah, bagi orang yang Allah berikan kemudahan bagi dirinya. Apa itu saja? Ta'budullah. Pertama, kau menyembah Allah, la tusyriku bihi syai'an. Adalah kau menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus shalah, wa tu'tiz zakah, wa tasum Ramadan, tahujjul baita. Ini semuanya adalah rukun Islam yang kita ketahui. Summa qala, kemudian berkata lagi, "Ala adulluka 'ala abwabil khair." Maka kau tunjukkan dengan pintu-pintu kebaikan. Dia mengatakan, "As-shawmu junnah," puasa sebagai tameng. Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu bisa menghapus, menutupi keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana api bisa dipadamkan oleh air. Wa salatu rajul fi jawfil lail, dan salat seseorang di penghujung malamnya. Kemudian Rasulullah bersabda, mengatakan, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, surah Tatajawaz junubuhum 'anil madaji', dan surah As-Sajdah. Hatta idza balagha, sampai dia sampai pada ya'malu, maka kalian menjadi orang yang mengetahui. Seperti Rasulullah berhenti, kemudian Rasulullah menambahkan lagi, tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'umudihi wa dirwati sanamih." Ditambah lagi, tambah cetak, dua cetak, ditambah lagi mu'azim, ilmu banyak. Tsumma qala, maka aku beritahukan dengan kepala, ras kepala, atau juga disebutkan dengan, kalau dia bentuknya bangunan, fondasi. Nah, fondasi dari Islam ini, fondasi dari agama ini adalah al-quddu wala ya Rasulullah, Rasulullah al-Islam. Fondasinya adalah Islam. Al-Islam wa 'amuduhu as-shalah, dan tiang-tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al-jihad, dan puncaknya adalah jihad. Summa qala, ala ukhbiruka, tambah lagi kepada Rasulullah, ala ukhbiruka bima la dzalika kullihi. Kamu mau tahu enggak atas segala sesuatu yang menyempurnakan di semuanya itu? Qultu bala ya Rasulullah. Kemudian Muhammad berkata, "Wahai Rasulullah." Ini yang lama dulu tadi dijelaskan banyak penjelasan terkait ini yang dulu akhirnya, yang menyempurnakan semuanya. Dia bisa menghancurkan atau dia bisa membuat amal-amal itu semuanya jadi sempurna. Kemudian Rasulullah qala fa'akhadha bi lisanihi, Rasulullah memegang lidahnya, kuf 'alaika hadza. Jagalah darimu ini, lisanmu ini. Jelaskan ya. Qultu ya Nabi Allah, Muaz berkata, "Wahai Nabi Allah, wa inna la mu'akhiduna bima natakallamu bi." Maka kami akan dimintai hisab, pertanggungjawaban atas apa yang kita utarakan, yang kita ucapkan. Bahwa lagi umum adalah sebuah pepatah Arab. Jelaskan bahwa hal yang bernas,
banyak manusia yang dia dijerumuskan ke dalam neraka, wujuhihim itu dengan muka di bawah, wujuh ala wujuhihim, maksudnya ada diseret mukanya di bawah. Qala ala manakhirihim, atau dalam perkataan lain disebutkan atas hidung-hidung mereka. Jadi hidungnya itu di bawah lantai, jadi diseret ke neraka. Nah, illa hasoidu alsinatihim, itu adalah hasil hasoid adalah kalau kita nanam panen, adalah panen dari lisan-lisan mereka. Nah, rawahu at-Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih. At-Tirmidzi hadis ini hasan sahih, dan secara umum mungkin kita sudah bisa memahaminya ya, maksud di hadis ini. Tapi agak lebih mendalami maknanya, kita akan jelaskan secara perkata-perkata atau perbagian-bagian sesuai dengan konteks hadis yang kita bahas dalam pertemuan ini. Ya. Pertama, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qala qultu ya Rasulullah. Beliau berkata bahwa berilah tahu aku, akhbirni, beritahulah aku dengan amal yang memasukkanku dalam surga dan menjagaku dalam neraka. Nah, hadis ini tentunya membuat begitu banyak makna. Kok gini ya pertanyaannya? Mereka bukan tidak tahu masuk ke neraka itu. Mereka pasti tahu dengan amalan yang baik itu pasti masuk surga, amalan yang buruk pasti masuk neraka, gitu kan? Logika kita ya. Apalagi mereka setelah selamat Nabi, orang yang mu'adzib, orang yang dia menjadi utusan Nabi kiamat. Mereka bukan tidak tahu dengan amalan yang masukkan ke surga dan bisa kemudian masukkan ke dalam neraka. Nah, kenapa mereka bertanya seperti ini? Nah, pertanyaan. Nah, begini mungkin bisa kami ilustrasikan. Kalau misalnya kita menimbulkan sebuah tempat atau bapak ibu punya anak, kita janjikan, nah nanti habis bulan 2 hari kita berangkat ke yang tinggi ya, salah satu. Oh iya, besoknya anak-anak menanyakan pula, satu orang kita tahu, Pak, jadi kita sih, salah satu jadi Pak, seminggu kemudian apa? Jadi kita yang mikir, jadi, itu maksudnya apa? Maksudnya adalah keinginan yang besar mereka terhadap tempat yang akan mereka hidup ini. Nanti merasa apa? Jadi, ya mereka mengatakan gitu, dengan amalan-amalan surga dan amalan neraka. Dengan amalan-amalan yang tidak bisa menjauhkan dari api neraka. Nah, jadi maknanya adalah bahwa tadi kerinduan mereka yang mendalam terhadap surga Allah Subhanahu wa taala dan ketakutan mereka akan terjerumus kepada amalan yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Nah, itu. Jadi kemudian nah mereka ini senantiasa memanfaatkan setiap momentum yang kira-kira bagi mereka memang ada peluang untuk belajar kepada Nabi, ya. Mereka untuk mencari ilmu, bertanya kepada Nabi, nah mereka lakukan itu. Nah, jadi Az-Zuhri berkata, ilmu itu ibarat sebuah perbendaharaan, tapi perbendaharaan itu ada kuncinya, ya, perangkas ada kuncinya, kunci dari ilmu itu adalah dengan bertanya. Kita banyak membahas tentang terkait dengan bagaimana pertanyaannya. Oke, ya, sebagai pertanyaan hadisnya. Nah, para sahabat itu tidak serta-merta bertanya kepada Nabi apabila ada pertanyaan yang mengganjal. Akan tetapi mereka juga dalam hal ini ya, tentunya mereka lebih mengutamakan adab-adab terhadap walaupun yang mereka dekat dengan mereka adalah seorang Nabi utusan terakhir Rasulullah SAW. Tetapi mereka tidak lupa menjaga adab-adab. Nah, di antaranya para sahabat itu dalam pertanyaan itu memperhatikan kondisi dan tentunya melihat keadaan yang sesuai dengan hukum pertanyaan. Tentunya pada waktu ini adalah waktu yang tepat, ya. Ketika memang Nabi, apalagi Nabi menambah apa
jabal ini menjadi senang dengan pertanyaan-pertanyaan keilmuan tentang agama. Kemudian berikutnya ada seorang murid kepada guru, hendaknya dipindahkan dalam proses menuntut ilmu agar apa? Agar pertama, ketika dalam kondisi seorang guru yang tidak memungkinkan menjawab, dipaksa untuk menjawab, takutnya jawaban tidak pas, ya? Tidak pas. Atau dalam kondisi yang mungkin tidak memungkinkan, kemudian menjadi perasaan yang tidak baik, kalau mungkin Ustaz ini tanya dijawab-jawab, padahal memang terusnya tidak memungkinkan. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, kemudian juga memperhatikan kondisi guru saat bertanya menjadi jalan masuk ilmu yang benar. Maka dalam kitab Ta'alim juga disebutkan di antara ada seorang murid kepada guru. Nah, itu kalau guru tidak mau menjawab pertanyaannya kemana sih? Dalam kitab ini juga disebutkan dalam kitab At-Tibyan yang ada di Hamal Al-Quran. Nawawi juga menyebutkan kalau guru tidak mau bagi dasar untuk menerima setoran hafalan murid, jangan maksakan setoran. Ini bagi dia ada. Itu kata ulama. Kemudian banyaknya kaum yang terhalangi dari ilmu karena tergesa dalam menuntut ilmu. Nah, instan. Hari ini belajar langsung tak tahu. Belajar baca Quran, hari ini belajar film langsung tak pakai. Payah. Padahal untuk ilmu itu berproses, lama sekali. Jadi apa namanya, kalau instan itu ilmu laduni. Cepat langsung bisa. Ilmu laduni. Ya, berikutnya kita lanjutkan hadis ini mengajarkan bahwa amal soleh itu akan menjadi asbab untuk masuk ke dalam surga. Ya, mari dibahas tentang lan yadkhula ahadan amalul jannah. Ini juga perlu pernah kita bahas bahwa seorang tidak akan masuk surga dengan amal soleh mereka. Ya kan? Illa anta ya Rasulullah, bukan juga Rasulullah. Tidak ada Rasulullah juga tidak bisa masuk surga dengan amal soleh itu. Kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasannya bahwa balasan surga yang kita dapatkan tidak sebanding dengan amal yang kita lakukan. Contoh yang gampang saja, misalnya kita sholat 2 rakaat, sholat sunnah fajar, dia dunia dunia, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak sebanding dengan 2 rakaat berapa menit cuma. Nah, tapi dia maka harus ada asbabnya. Nah, kalau kita nanti masuk surga, dikarenakan amal-amal kita yang tidak seberapa, nah itu semua karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetap rahmat Allah itu harus dibarengi dengan kasab kita, usaha kita dalam beribadah. Jadi memang sebagainya. Jadi wadil kerja dan berarti urusan bima kuntum ta'malun. Dan surga yang diwariskan kepadamu disebabkan apa yang selama ini kamu kerjakan. Jadi walaupun nanti di surga tidak sesuai dengan mungkin sedikit-sedikitnya amal yang kita lakukan. Nah, orang laqad sa'alta 'an 'azim. Rasulullah berkata bahwa engkau telah bertanya dengan sesuatu yang sangat besar ini tentang surga dan neraka. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah 'alaihi. Dan sesungguhnya perbuatan-perbuatan ahli surga itu akan dimudahkan oleh Allah bagi kita untuk melakukannya, dan begitu juga amalan-amalan ahli neraka akan gampang untuk kita tinggalkan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita jadi mudah untuk mengerjakan atau meninggalkan. Jadi semuanya itu tidak luput dari peran serta Allah Subhanahu wa taala, taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hari ini gerimis-gerimis ya. Nah, gerimis-gerimis mungkin banyak di antara kita yang berhalangan hadir. Nah, tapi untuk semua yang hadir di sini dimudahkan Allah. Nah, gitu. Mungkin sebagian orang yang dia sehat, bahkan mungkin rumahnya dekat masjid, tak gampang untuk melangkahkan kita ke masjid, sholat datang awal waktu, sholat kemudian subuh
tidak luput dari razak Allah atau dapatnya kita dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian sebanyak apapun amalan seorang hamba bukanlah ada yang masuk surga gitu bahasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ta'budullah la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasum Ramadan wa tahajjud bait." Jadi adalah yang kita sebut dengan apa namanya rukun Islam. Ini yang awalnya. Ini biasa mungkin begini, kalau misalnya kita punya apa namanya tamu lagi bepergian jauh gitu ya, atau memang orang yang belum pernah hanya mau Belitung misalnya datang ke Belitung, wah kita kan tuan rumah siapkan makanan yang paling nyaman gitu ya, siapkanlah kepiting kan, ketam ya, siapkanlah ikan, bawang, segala macam yang paling nyaman. Datang tamu, mau makan, nyaman masalah Belitung gitu. Apa yang kita lakukan sebagai tuan rumah? Tambah lagi ya. Nah, tambah lagi. Begitu juga dengan Quran. Pasti orang lapar itu dengan ilmu. Rasulullah melihat ya kelaparan saat emas dengan ilmu. Apakah tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Nah, tak cukup ini biasa-biasa aja gitu. Bagi mereka udah biasa. Ada kan Rasulullah. Nah, subhanallah. Kemudian Rasulullah berkata, ketidakpuasan Mu'ad dengan jawaban yang biasa tadi, ala adulluka ala abwabil khair. Maukah engkau aku tunjukkan dengan pintu-pintu kebaikan? Nah, jadi pertama, sebelum tadi rumah-rumah tadi kan kita punya rumah ya, ada asasnya, rosnya, fondasinya, ada tiang-tiangnya, ada puncaknya. Nah, kemudian Islam adalah mesin Islam ini dibangun Islam perkara kita berhasil. Nah, sebelum rumah kita itu menjadi rumah yang bagus, ya, rumah yang dinilai oleh orang lain sebagai rumah yang memang layak untuk disebut sebagai rumah yang indah. Nah, pertama ada pintunya. Maka ketika misalnya rumah kita itu tidak ada hiasan-hiasan, kok masih belum ada hiasan-hiasan itu, dan kemudian kita beli itu aksesoris ya, untuk rumah kita. Nah, kita beli, kita pesan. Akan tapi kira-kira dalam rumah pintunya tidak kita buka, kira-kira ya akan bisa masuk nggak ke dalam? Nggak akan bisa kalau kita jadi kita. Kalau pintunya tidak kita buka. Nah, untuk membuka itu, nah ini dia ya. Kalau kita lihat pintu-pintu kebaikan, nah, awalnya mancing. Nah, pada tersebut yang pertama as-sawmu junnah. Yang pertama adalah puasa itu sebagai amin. Puasa itu sebagai pelindung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ya, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu dia bisa menghapus dosa. Sedekah tersebut. Kemudian kama yudfi'ul ma' sebagaimana air yang memadamkan api. Wassalatu rajul fi jawfil lail, dan salat seseorang pada penghujung malam. Rasulullah berfirman dalam surah As-Sajdah, ya qalu fil maghribi yad'una khawfan wa tama'an. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, pelajarannya dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa terdapat amalan-amalan yang dia bersifat sunnah atau nafilah. Kalau tadi yang wajib-wajib, sekarang terhiasi dengan amalan-amalan nafilah atau mustahab. Inilah yang menjadi sebab perbedaan derajat di surga. Kalau kita hanya sholat tadi, syahadat saja semua orang bersyahadat. Sholat saja semua orang sholat yang wajib. Dan puasa, zakat, haji yang mampu, semua orang bisa melakukannya. Akan tetapi ini tidak menjadi kita di mata Allah itu spesial. Yang menjadikan kita spesial di mata Allahnya, kita memiliki amalan-amalan khusus, amalan-amalan yang mustahab ini. Ada orang-orang yang mungkin dia sering kita sampaikan ya, orang yang kuat puasa, orang yang kuat dengan sedekahnya, orang yang kuat dengan Qur'annya, orang yang kuat dengan qiyamul lailnya, macam-macam. Nah, jadi ini akan menunjukkan derajat kita kelak di surga.
Dan ini juga yang memicu kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang Bukhari, "Ama yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbu." Dan hambaku jika dia terus-menerus mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku pun lama-lama akan mencintainya. Ya, di dalam potongan hadis ini itu terdapat beberapa hal, diantaranya 3 amalan yang disebutkan. Yang pertama, Nabi menikmati dengan puasa itu sebagai junnah. Puasa itu sebagai tameng. Makanya jin itu tidak terlihat jinnya atau janin, sama jan atau jin, jan, junnah, tameng itu sama. Artinya dia terlindungi, tidak terlihat. Nah, seorang muslim ketika dia berpuasa, maka dia bisa puasanya bisa menjadikan tameng bagi dirinya agar terhindar dari perbuatan-perbuatan yang berdosa, dan justru akan memotivasi dirinya agar melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Nah, telah disebutkan ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah, tidaklah seorang hamba dia berpuasa sehari saja di dalam Allah Subhanahu wa taala, illa ba'ada Allahu bi dzalika al-yawmi wajhahu 'anil nar 70 khalifah. Maka dia akan jauhkan wajahnya dari api neraka sejauh 70 kali. Yang kedua, sedekah itu dapat memadamkan bara dosa sebagaimana air yang memadamkan bara api. Nah, dosa ini terkait dengan dosa kita dengan Allah tentunya, ya. Dosa kemaksiatan kita yang bersifat pribadi. Tapi dosa yang terkait dengan kezaliman kita terhadap orang lain, maka kita harus selesaikan dengan benar. Maka yang punya banyak utang ditulis utang, diwariskan ke anak cucu Surabaya. Karena kita akan terhalang masuk surga kalau kita memiliki utang. Kita tidak pernah berbuat dosa. Nah, sekarang dari berbagai macam dosa tersebut, dosa mana yang kita ketahui kita melakukannya? Kalau dibuat prosentase, kita tentu akan lebih mengetahui, ya, kita lebih sedikit ingat yang dosa-dosa yang mungkin lebih banyak kita lupa dosa-dosa yang kita pernah lakukan dibandingkan dengan ingatnya. Kalau dibuat prosentase, akan tetapi, ya, nah, bagi orang yang dia kuat dengan amalan ini, dengan amalan sedekah ini, nanti di akhirat bisa menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosanya kayaknya biasa saja, tapi pas dikalkulasi nanti di mata Allah Subhanahu wa taala ternyata lumayan juga di neraka. Tiba-tiba, ya, mau disiksa dengan neraka, tiba-tiba dihilangkan. Kenapa? Dikatakan, nah, tadi kita banyak bersedekah. Nah, sedekah ini tidak hanya dengan harta saja, ya. Nah, kalau nanti dikatakan, oh ya Allah, kok bisa dosaku diampuni? Karena ada satu masa, yaitu semua amalan-amalan kita diperlihatkan, baik amalan baik dan amalan yang buruk. Tapi ada amalan yang kemudian Allah Subhanahu wa taala tutupi. Karena apa? Karena sedekah kita. Nah, maka Rasulullah muslimin rahimahullah, nah, ketika kita berkata, ya Allah, aku tidak kaya, aku tidak pernah bersedekah di perasaan. Nah, kita selalu lupa bahwa sedekah itu tidak hanya dengan duit, dengan harta, tapi sedekah juga bisa dengan senyuman. Likulli sulama min ahadikum sadaqah, atau dengan surat Tuhan, sedekah dengan sedih-sedih yang pernah kita bahas. Jadi, jangan aku tidak ada duit, tidak ada sedekah, muka banyak sedekah juga, tidak soal senyum. Kan orang cenderung muka, ya. Kan orang nah, jadi orang tidak soal senyum, mereka harus sedekah. Ya. Nah, jadi masuk muslim itu Allah, jadi banyak-banyak sedekah. Kemudian, in kuntu sadaqati fa ni'mati. Maka sebaik-baik sedekah kalau bisa sedekah yang kita sembunyikan.
Ini akan lebih menjaga keikhlasan dibandingkan dengan sedekah yang kita berikan ke orang lain. Setan pandai dia bermain, bermain dengan perasaan. Awalnya kita sudah mau menyembunyikan, ada orang yang mancing agar kita menyembunyikan. Nah, wa in tukhfuha wa tukhfuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kau menampakkan sedekah, itu juga baik kalau bisa mengontrolnya. Akan tetapi kalau kita menyembunyikannya dan kita memberikannya kepada orang-orang miskin, itu lebih baik bagi kita. Karena justru akan terjaga dari perbuatan dia. Wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum, dan inilah kemudian Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahan dengan sedekah ini. Wallahu bima ta'malun khabir. Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita kerjakan teliti dan mengetahui. Baik, berikutnya masuk ke rahimahullah. Yang ketiga yang dalam hadis ini salat malam. Sebagaimana sedekah memadakan dosa, demikian pula hanya salat malam. Nah, dalam hadis ini Islam diibaratkan sebuah bangunan yang memiliki tiang dan puncak. Pokok segala urusan adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad. Nah, dalam riwayat yang lain disebutkan amma al-akhir wal Islam faman aslama salim. Pokok segala urusan adalah Islam, karena siapa yang masuk Islam maka dia selamat. Nah, oke, berikutnya tsumma qala Rasulullah melanjutkan, ala ukhbiruka uqula tabaqla ala ukhbiruka bi rasul amri wa 'amudihi wa dirwati sanamihi. Maka aku beritahukan dengan kepala atau fondasinya, fondasi tiangnya dan puncaknya. Rasulullah fondasinya adalah al-Islam, ya. Kemudian tiangnya adalah salat, kemudian puncaknya dirwati sanamihi al-jihad. Puncaknya adalah jihad. Kalau jihad ini jangan diartikan dengan aspek sempit zaman Nabi, ya. Jihad ini, nah kalau zaman kita artinya kesungguh-sungguhan. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang dia bersungguh-sungguh, maka akan kami tunjukkan subul. Subul ini adalah jamak dari sabil. Kalau sabil itu satu. Kalau subul itu banyak jalan. Artinya orang yang dia bersungguh-sungguh pasti banyak jalannya. Ya, jalannya pasti banyak. Nak sungguh dalam bidang apa saja. Ya, makanya kesungguhan kita ini, kalau berjihad ini bukan hanya jihad dengan perang berarti. Kalau zaman sekarang dalam situasi keterpurukan ekonomi, kita harus bersungguh-sungguh untuk membangkitkan ekonomi. Kalau sekarang lagi musim PPKM level 3 pula nih. Bersungguh-sungguh menjaga prokes, tidak pakai masker pula nih. Payah pakai masker, buntu tidak kedengaran suara gini. Jaga sungguh-sungguh prokes, jaga kesehatan tubuh, olahraga, makan yang bergizi. Itu pun kesungguh-sungguhan. Nah, kalau mau masuk surga, sungguh-sungguh beribadah. Nah, itu makna jihad, secara luas. Nah, oke, berikutnya. Lalu beliau menyebut sholat sebagai tiang agama, pilar yang mengukuhkan bangunan keislaman seorang hamba. Ini sholat ini, dulu pernah bahas tentang hadis tentang ini, yang bahas tentang sholat ini, tentang rukun Islam. Orang yang tidak sholat itu, kalau dia selama dia masih meyakini dia itu sholat adalah kewajiban, tapi dia malas, enggan melakukannya, ini khilafiyah. Tapi kalau orang yang dia sudah meyakini sholat itu tidak wajib, maka itu sudah dikategorikan ulama sebagai orang yang kafir. Ya, nah kalau orang yang dia masih yakin sholat itu wajib, cuman malas melakukannya, maka itu fasik. Nah, ya sudah biru nih. Kita lanjutkan. Oke. Summa qala ala ukhbiruka bima la idzalika kulli. Nah, maukah engkau aku beritahukan dengan yang menyempurnakan, ya, atau yang membuat amalan-amalan yang aku berikan semuanya tadi itu dia menjadi bagus, tidak terkotori. Qultu bala ya Rasulullah, aku berkata, ya Rasulullah, tentu ini yang dari tadi saya tunggu-tunggu. Nah,
Fa akhadha bi lisanihi. Kemudian Rasulullah memegang lidah. Diambil lidahnya, dipegang ya. Nah, qala kuf 'alaika hadza. Jaga lisanmu ini. Nah, ini dengan perumpamaan yang langsung ya. Nah, jaga. Karena tidak mungkin kalau pegang ini Rasulullah nggak akan mungkin bisa bersuara juga, ada lidah kan? Pasti bisu kan? Tapi yang ini lidah. Kemudian fakultu Muaz jadi heran. Kenapa dengan ini? Sementara dia mendakwah. Dia ini akan membawa risalah Islam ke Yaman, menyuruh orang agar masuk Islam. Nah, kalau sekiranya ya harus banyak diam, gimana Islam nak bisa tersebar? Nah, dia jadi bingung kan? Nah, makanya ya dia berkata, "Ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bihi wahai Rasulullah, apakah kami akan dimintai pertanggungjawaban? Ya, akan dihisab. Kemudian disuruh buat misalnya teh panas, tidak pandai. Atau kalau misalnya masak mie ya. Masak mie angus nah. Mau uma bahasa kita ya, kau ini suruh masak mie ya angus gitulah. Ngasih nama dong kau ngelahiran kau gitulah. Mungkin ya. Nah, kalau dikaitkan dengan ini, wahai Muaz, orang sekali berkamu, ya, sahabatku nih, ya, kok no gininya tidak tahu gitu. Tapi bukan sebuah penghinaan, tapi sebuah ungkapan yang menyebutkan bukan makna sesungguhnya gitu. Bukan ngasih nama bukan. Kalau misalnya kalau kita gini, maaf nih, gila benar orang itu misalnya. Bukan maksudnya orang itu gila, bukan. Tapi kekaguman gitu ya. Nah, kekaguman takjub gitu. Bukan orang itu gila sebenarnya. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi kasihan dan ibu kamu melahirkan kamu ya. Wahal yakubun nas finnar, bukankah banyak manusia yang diseret masuk ke dalam neraka ala wujuhim atas wajah mereka, dari wajah mereka, au qala ala manakhirihim, atau dengan hidung mereka karena hasil dari lisan mereka. Nah, ini ada beberapa hal yang saya sedikit ulangi. Kita dulu pernah bahas tentang hadis arba'in juga ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut ya. Sedikit kita bahas di situ. Jadi saya sempurnakan sedikit, inna min asyrati sa'ah an yabsua al-mal wa yakthir wa tafashu at-tijarah wa yadhharul ilmu. Di antara tandanya dekatnya hari kiamat. Nah, sekarang ya, di antaranya melimpah ruahnya harta, banyaknya perdagangan, dan gampang tersebarnya kalam. Ilmu gampang tersebar. Nah, sekarang nak nyari apa saja ada. Saya gampang. Tinggal beli kuota, ada semuanya. Nah, jadi zuhurul kalam itu tersebarnya pena dan tulisan, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pena tersebut adalah tersebarnya tulisan-tulisan di media komunikasi itu secara masif. Seperti kita zaman ini. Untuk mengakses apa saja gampang. Bahkan kita mau melihat Mekah secara live pun tinggal gampang. Putar. Gimana orang lagi sholat saat detik ini? Gampang. Nah, belum lagi berita-berita yang ada artis yang meninggal barusan ya. Langsung tahu kita. Langsung tahu. Ada ulama yang meninggal, langsung tahu. Tulisan-tulisan yang kemudian ada tulisan-tulisan yang baik ya. Nah, tulisan yang hoak, ada tulisan yang benar, gampang kita mengkonsumsinya. Nah, oke, maka kita banyak melihat, mendengar dan menyaksikan fakta aktual di sosial media yang kadang-kadang ya, isinya saling menghujat dan bahkan menyebarkan ujaran kebencian. Nah, ini fitnah akhir zaman. Tapi kita harus ingat bahwa semua yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Mayal kidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang diucapkan ya, yang diucapkan oleh manusia kecuali dicatat oleh malaikat pengawas yang selalu hadir dalam setiap manusia. Oke, berikutnya, maka kita harus berhati-hati dengan fudulul kalam. Fitnahnya akhir zaman, penyakit kita ini. Yang kita sebut dulu dengan sumumul qalbi.
yaitu racun hati. Nah, Allah berfirman, ini sering didengar, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, berat Bapak Ibu sekalian menjadi pemateri seperti ini, atau antum yang sudah terbiasa menjadi khotib. Nah, kita ada rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa taala. Kabura maqtan. Allah benci dengan orang yang dia mengatakan apa yang dia tidak kerjakan. Ya. Nah, maka pilih-pilih materi. Pun kira-kira kita tidak sanggup melakukannya, jangan kita ucapkan. Pilih-pilih materinya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membenci kita. Nah, kemudian ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dari Anas bin Malik, la yastaqimu imanu abdin, tidak akan lurus iman seorang hamba hatta yastaqima qalbuhu, sampai hatinya lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidak akan lurus hati seseorang sampai lurus juga dalam ucapannya. Jadi, ya, ketidakbaikan kita dalam berbicara, dalam berucap, maka itu menandakan iman kita tidak baik. Maka seseorang bisa dibuktikan dengan perkataannya. Apa yang dia ucapkan, apa yang dia ujarkan, itulah kondisi iman dan hatinya. Jadi kalau orang psikologis itu gampang dia nilainya. Ya, mendengar aja, dengar. Oh gini. Kita gampang menilai karakter orang lain dengan dia berbicara. Nah, oke, berikutnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini sudah kita bahas. Ibnu Umar berkata, ya, qala Rasulullah SAW, "La tukfirul kalam bi ghairi dzikrillah." Jangan banyak berbicara tanpa dibarengi dengan banyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kira-kira berbicara yang memang kadang-kadang lidah lisan itu kadang meleset, salah, langsung barengi dengan istighfar. Ini maksudnya. Ya. Nah, fa inna kasratal kalam bi ghairi dzikrillah, karena barang siapa yang dia banyak berbicara tanpa dibarengi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qaswatun lil qalbi. Lama-kelamaan akan membuat hati menjadi keras. Kalau orang dia terbiasa, mohon maaf, anak-anak sekarang nih, lihat dia konsumsinya. Mengkonsumsi perkataan-perkataan yang tidak baik ya di game itu ya. Apalagi di tontonan di YouTube ya. Jadi kayak hal yang biasa menyebutkan temannya itu dengan nama binatang. Hatinya lah keras, Pak, Bu. Bahkan dia merasa itu sebuah kebanggaan gitu. Kebanggaan. Ya. Nah, kemarin tuh saya lihat cari terjemahan. Apa sih disebut anak-anaknya? Jancu katanya. Rupanya artinya bangsat rupanya. Astagfirullahaladzim. Dan dia bangga gitu. Manggil kawannya, begitu. Itu lama-lama bisa membuat hati menjadi keras. Bahkan itu bukan sebuah perkataan ahli surga, bukan perkataan yang baik gitu, dan lain-lainnya. Nah, hati menjadi keras. Wa inna abadan nas minallahi alqalbul qasi. Orang yang dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang hatinya keras. Nah, mungkin salah satu penyebab hati kita keras, tidak gampang menerima kebaikan-kebaikan, tidak gampang menerima nasihat, itu diawali dengan kita salah dalam berbicara. Ya, nah itu mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita akhiri dulu pertemuan hari ini dengan habisnya waktu ya. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Semoga kita diberikan Allah Subhanahu wa taala semua kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengusir virus ini dari kehidupan kita semua. Tetap ikuti kajian kita terus ya. Kita akhiri dengan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.